Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43 yang berbunyi demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini adalah kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 34 yang berbunyi demikian. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sahabat-sahabat Kristus, mari kita merenungkan bagian ini di bawah tema benar tidak tahu. Sahabat-sahabat Kristus, kata tidak tahu kerap punya arti berlapis. Benarkah seorang mahasiswa tidak tahu sehingga tidak bisa mengerjakan tugas kuliahnya? Benarkah seorang tidak tahu ketika ia mengambil milik orang lain tanpa permisi? Benarkah seorang karyawan tidak tahu ketika tugas yang diberikan padanya tidak kunjung selesai? Jika benar-benar tidak tahu, tentunya mereka tidak bisa dipersalahkan, bukan? Lain halnya jika alasan itu ternyata diberikan untuk menutupi kemalasan, kecerobohan, dan ketidakpeduliannya. Sahabat-sahabat Kristus, jika orang-orang yang menyalibkan Yesus benar-benar tidak tahu apa yang mereka perbuat, bukankah itu berarti mereka tak bersalah?
Lalu mengapa Yesus memohon Bapa mengampuni orang tak bersalah? Jika membaca seluruh Injil, kita melihat bahwa sebenarnya Yesus sudah memberikan cukup bukti bahwa Dia Mesias, Anak Allah. Penyakit, angin ribut, setan-setan, bahkan maut takluk padanya. Pengajarannya penuh hikmat dan kuasa. Orang-orang melihat langit terbuka dan mendengar suara yang menyatakan bahwa Yesus Anak Allah. Yesus sendiri menyatakan diri sebagai Anak Allah. Jadi, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat di sini perlu dipahami bukan sebagai kondisi tak bersalah. Mereka seharusnya tahu dengan banyaknya bukti yang mereka lihat. Mereka bersalah karena mengabaikan semua itu dan menyalibkan Mesias. Sebab itu, mereka juga memerlukan pengampunan. Sahabat-sahabat Kristus, adakah hal-hal yang jelas tidak sesuai firman Tuhan, tetapi masih kita lakukan? Mohon pengampunannya dan jangan lagi abaikan kebenarannya. Adakah hal-hal yang memang kita tidak tahu, apakah sesuai kehendaknya atau tidak? Jangan abaikan firman yang sudah Dia berikan. Buatlah daftar hal-hal yang selama ini belum pernah Anda lihat dengan pandangan Alkitabiah. Lalu selidikilah apa kata Alkitab tentang hal itu. Sahabat-sahabat Kristus, ada dua pilihan ketika kita tidak tahu. Cari tahu atau tidak mau tahu. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.